Apa kabar? Semoga kabar kalian baik, kemudian sehat, tetap semangat walaupun di rumah saja. Nah, sekarang kembali lagi bersama Miss Catherine akan membahas bab yang kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk kali ini Miss akan membahas persamaan kuadrat. Nah, video kali ini kita akan mencari akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Tentunya nanti ada 3 metode, misalkan bahas satu persatu. Nah, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu artinya adalah nilai pengganti X yang menyebabkan persamaan menjadi benar. Berarti nilai X-nya kita cari melalui 3 metode. Akar ini atau penyelesaian ini bisa kita sebut juga dengan X1 atau X2. Nah, metodenya yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, untuk yang kita bahas sekarang ini adalah tentang pemfaktoran. Nanti pemfaktoran dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis persamaan kuadrat yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama itu ada persamaan kuadrat murni dengan B sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya itu ada persamaan kuadrat tak lengkap dengan C sama dengan 0. Kemudian ada persamaan kuadrat asli dengan A, B, dan C itu ada. Nah, untuk bentuk pemfaktoran nanti akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Kita akan membentuk seperti ini. Oke, kita akan membahas satu persatu tentang metode pemfaktoran dengan ketiga jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, ketika persamaan kuadratnya adalah A X kuadrat plus C sama dengan 0. Berarti persamaan ini bisa difaktorkan jika tanda A dan C-nya itu berlawanan. Jika A-nya di sini positif, berarti C-nya harus negatif. Jika C-nya negatif, A-nya itu harus positif. Kemudian, jika sudah berlawanan, barulah bisa kita faktorkan. Sekarang contoh soalnya adalah tentukan akar-akar persamaan dari 16x kuadrat min 9. Nah, kalau kita ubah 16x kuadrat ini adalah 4x dikuadratkan. Kemudian 9 ini adalah 3 kuadrat. Kemudian kalau sudah begini berarti faktornya bisa kita tulis seperti ini. Dalam kurung titik-titik ditambah titik-titik dikalikan dalam kurung titik-titik dikurang titik-titik tutup kurung sama dengan 0. Kemudian isinya apa? Isinya bisa kita tulis isinya itu di sini 4x kuadrat. Berarti di depannya 4x. Kemudian di depannya sini juga 4x.
Kemudian yang bagian sini apa? Di sini ada 3 kuadrat, berarti kita isi saja 3. Begitu. Nah, ini dia penulisannya. Berarti faktornya, penulisan faktorannya di sini ada 4x plus 3 dikali 4x min 3 sama dengan 0. Kemudian, untuk mencari nilai x-nya, masing-masing yang ini kita sama dengan 0. Tiap suku harus kita sama dengan 0. Jadinya 4x plus 3 sama dengan 0, 4x min 3 sama dengan 0. Baru kemudian masing-masing dari sukunya, yang ini dan yang ini, kita cari tahu nilai x-nya. Kemudian pindah ruas menjadi min 3, pindah ruas menjadi 3, berarti nilai x yang pertama itu bisa min 3/4, atau x yang kedua ini adalah 3/4. Kita bisa pilih, x yang pertama bisa yang ini, atau bisa yang ini. Kalau ini x pertama, berarti yang ini x kedua. Berarti akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 3/4 dan x2 adalah 3/4. Kita masuk ke contoh yang kedua. Semoga contoh yang pertama tadi sudah jelas ya. Kalau belum jelas silakan bertanya lagi kepada Miss Catherine. Contoh yang kedua, di situ ketika persamaan kuadratnya berbentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0, berarti nilai c-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini dari persamaan yang ini kita bisa ubah menjadi x dalam kurung ax plus b sama dengan 0. Yang kita faktorkan adalah x ini. Karena kedua ruas mempunyai variabel x. Berarti kita keluarkan x-nya. Kalau kita kalikan di sini, hasilnya menjadi ax kuadrat. X dikalikan dengan b, hasilnya menjadi bx sama dengan 0. Kita hanya mengubah bentuknya. Kemudian, contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6x kuadrat plus 5x. Berarti 6x kuadrat plus 5x itu kita ubah menjadi x dalam kurung ax plus b sama dengan 0. Yang kita keluarkan adalah variabel x ya. Jadinya akan menjadi seperti ini. X dalam kurung 6x plus 5 sama dengan 0. Kemudian masing-masing suku, di sini karena perkalian, masing-masing suku harus kita buat sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0, atau suku yang kedua 6x plus 0. Kemudian kita cari masing-masing nilai x-nya. Karena x sama dengan 0, kita sudah tahu, kita cari yang sebelahnya. Untuk yang 6x plus 5 sama dengan 0, bisa kita pindah ruas, berarti min 5. Berarti bisa kita cari nilai x-nya adalah min 5/6. Nah, ketika yang ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti kita menuliskan dalam bentuk himpunan menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini.
Kemudian di dalamnya anggotanya dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau di sini berarti yang terkecil adalah min 0,6, maksudnya min 5/6, 0. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah min 5/6, 0. Sekarang kita akan memasuki metode pemfaktoran dengan bentuk persamaan kuadrat yang ketiga, di mana persamaan kuadratnya asli, nilai A, nilai B, dan nilai C-nya ada. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, nantinya kita akan menentukan dua bilangan. Dua bilangan ini kita misalkan dengan P dan Q. Kita harus mencari dua bilangan P dan Q ini yang memenuhi syarat. Syarat yang pertama di sini ada, jika kedua bilangan ini dijumlah, maka hasilnya adalah B. Kemudian, jika kedua bilangan ini dikali, hasilnya adalah A dikali C. A, B, C-nya itu apa? A, B, C-nya itu adalah masing-masing dari koefisien atau konstanta dari persamaan yang ini. Kalau C-nya berarti konstantanya. Kalau sudah kalian menentukan nilai P dan Q-nya, kalian masukkan ke rumus pemfaktoran ini. AX plus P dikalikan dengan AX plus Q per 2 sama dengan 0. Kemudian nanti kita akan selesaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal biar lebih jelas. Contoh soalnya, nah ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Nah, A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Kemudian, kalau kita masukkan ke rumus pemfaktorannya, A-nya 2 berarti 2x plus P dikalikan dengan 2x plus Q per 2 sama dengan 0. Kemudian kita belum tahu P dan Q-nya itu berapa. Jadi kita akan cari tahu. Cari P dan Q-nya. Kemudian kita buat syaratnya. Jika P dan Q itu ditambah, maka hasilnya sama dengan 5. Kemudian jika P dan Q itu dikali, maka hasilnya 6. 6 itu dari 2 kali 3. A dikali C-nya. Kemudian kita cari di sini. Perkalian 6 itu berapa saja? Perkalian 6 itu hasilnya, yang hasilnya 6 itu ada 1 dikalikan dengan 6. Kemudian 5 dikalikan dengan 2. Nah, dari perkalian ini kalau dikalikan sudah jelas, hasilnya pasti 6. Nah, sekarang kalau kita jumlah, mana yang hasilnya 5? Ternyata yang hasilnya 5 adalah 3 ditambah 2. Berarti P dan Q-nya itu adalah 3 dan 2. Kalau sudah, kita masukkan. Ini 3 sebagai P dan Q-nya ini sebagai 2. Kalau sudah, sekarang kita hitung. Di sini semuanya dibagi dengan 2. Karena dia perkalian, kita bisa pilih suku mana aja yang bisa dibagi dengan 2. Oh, ternyata ada yang bisa dibagi dengan 2.
Yang ini dibagi dengan 2, 1. 2 dibagi dengan 2 itu 1. Nah, nanti hasilnya akan menjadi jadinya hasilnya seperti ini. 2x plus 3 dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 0. Di sini ada dua suku. Masing-masing suku itu harus kita buat menjadi sama dengan 0. Nah, jadinya seperti ini. 2x plus 3 sama dengan 0. Kemudian x plus 1 sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita cari nilai x-nya. Plus 3 pindah ruas jadi min 3, plus 1 pindah ruas jadi min 1. Kemudian 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 1. Hasilnya adalah x sama dengan min 3/2 dan x sama dengan min 1. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, berarti tanda kurung kurawal diikuti yang paling kecil, min 1, min 3/2. Apakah sudah jelas? Nah, kalau belum jelas bisa kalian ulangi lagi atau bertanya kepada Miss Catherine. Nah, sekarang masih dengan contoh yang ketiga. Jadi yang ketiga ini contohnya dia ada 2. Nah, kunci utamanya adalah ini. Kunci utamanya adalah rumus ini. Rumus pemfaktorannya. Kemudian dengan syaratnya jangan lupa. Ini syaratnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kalau kalian masih bingung, kita tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C. Di sini nilai A-nya itu 1, nilai B-nya itu min 1, kemudian nilai C-nya itu adalah min 6. Nah, sekarang kalau sudah diketahui nilai A, B, C-nya, kita coba masukkan ke dalam rumusnya yang bisa disubstitusi. Oke, di sini A-nya sudah tahu, A-nya itu 1, kita masukkan saja. Kemudian yang akan kita cari adalah nilai P dan nilai Q-nya. Kita cari dengan syaratnya. Syaratnya ketika P ditambah Q itu hasilnya sama dengan min 1 atau B. Kemudian P dikali Q itu hasilnya min 6. Nah, sekarang kita fokus ke min 6. Perkalian berapa saja yang hasilnya itu adalah min 6. Min 6 ini. Kita cari perkaliannya berapa saja. Ternyata di sini ada min 1 kali 6, 1 kali min 6, atau 3 dikali min 2, atau min 3 dikali 2. Nah, semuanya ini kalau dikalikan hasilnya min 6. Sekarang kita lanjut ke syarat yang selanjutnya. Ketika dijumlahkan hasilnya min 1. Kita cari dari perkalian ini yang dijumlahkan hasilnya min 1. Oh, ternyata sudah kelihatan. Ketika dijumlahkan, min 3 ditambah 2 itu hasilnya min 1. Berarti nilai P dan nilai Q-nya adalah min 3 dan 2. Berarti, nilai P-nya itu adalah
nilai P-nya itu adalah min 3, nilai Q-nya itu adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumusnya kembali. Nah, sesudah itu, karena di sini penyebutnya 1, nggak masalah. Berarti kita bisa tulis menjadi X min 3 dikalikan dengan X plus 2 sama dengan 0. Kemudian masing-masing suku kita buat menjadi sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, akan menjadi seperti ini. X min 3 sama dengan 0, kemudian X plus 2 sama dengan 0. Kemudian bisa kita cari tahu nilai X-nya. Yang pertama itu ada X sama dengan 3, yang kedua itu adalah X sama dengan min 2. Kemudian yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Berarti nilai HP-nya adalah min 2,3. Gimana? Kalau belum jelas bisa diulangi, bisa di-repeat atau ditanyakan ke Miss Catherine. Nah, untuk selanjutnya, karena kita tadi adalah metode pemfaktoran untuk mencari akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, kalau masih ada yang belum jelas, bisa kalian ulangi atau kalian tanyakan kepada Miss. Kalau sudah jelas, kalian bisa mengerjakan latihan. Di sini terdapat 2 soal. Perintahnya adalah tentukan akar-akar persamaan dari berikut. Yang pertama adalah 2x kuadrat min x, min 3 sama dengan 0. Yang kedua ini adalah x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Silakan kalian coret-coret, kalian kerjakan di catatan kalian. Jika sudah, kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke? Nah, itu saja video hari ini. Kita hari ini membahas tentang metode pemfaktoran untuk mencari nilai X atau akar atau persamaan atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari metode-metode yang lain. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.